Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, kembali kita bersua dalam proses belajar mengajar online atau virtual. Dan kali ini yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah tentang pernikahan dalam Islam. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus tentang pengertian, dalil, dan tujuan pernikahan. Anandaku sekalian, materi ini sengaja kita sajikan untuk menjadi bekal bagi Ananda nanti tatkala ketika masanya sudah sampai nanti Ananda menapaki masa-masa berumah tangga atau berkeluarga anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anandaku sekalian, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian nikah. Ya. Secara etimologi, nikah berasal dari kata bahasa Arab, yakni an-nikah, yang artinya adalah perjanjian atau perkawinan. Sedangkan pengertian nikah menurut syariat Islam adalah perjanjian atau akad yang menghalalkan hubungan intim ya antara laki-laki dan perempuan dalam status sebagai suami istri karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sekalian, nikah itu adalah akad yang menghalalkan yang tadinya haram. Ya. Laki-laki dan perempuan tadinya jangankan berhubungan intim ya nak ya. Bersalaman saja dengan laki-laki atau perempuan atau antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu diharamkan dalam Islam, tapi kini menjadi halal lantaran pernikahan. Itulah yang disebut dengan pernikahan. Selanjutnya mari kita lihat beberapa dalil tentang perintah menikah. Yang pertama, mari kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah An-Nur ayat 32. Bapak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ananda sekalian, dari ayat ini dapat kita ambil beberapa hal. Pertama, Allah memerintahkan ya kepada orang-orang yang membujang untuk menikah. Jadi kita seakan-akan di dalam ayat ini dilarang oleh Allah untuk membujang lama-lama ya. Apalagi ketika kita sudah mampu, dalam artian mampu secara fisik dan mental, maka tidak layak bagi kita untuk menunda-nunda yang namanya pernikahan itu. Nah, ya, karena
dikhawatirkan nanti akan terjerumus ke dalam yang namanya perzinahan. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh kita menyendiri atau membujang lama-lama. Jadi mesti kita menikah. Kemudian kemiskinan atau ketidakmampuan dalam hal ekonomi itu tidak boleh menjadi alasan kenapa kita tidak menikah, ananda sekalian. Sebab dalam ayat ini Allah sudah janjikan, ya, jika tidak mampu, maka Allah akan mampukan dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kita wajib yakin, ananda, dengan firman Allah ini. Tak ada lagi omongan atau pembicaraan yang pantas, paling pantas untuk kita yakini selain daripada perkataan Allah. Ya, nah, dalam hal finansial atau ekonomi, selagi ada usaha, ananda, ada rezeki. Ingat, kita ini adalah ciptaan Allah, dan Allah paling bertanggung jawab dengan ciptaannya. Jadi jangan takut, ya. Nah, maka kita tidak boleh menjadikan ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Walaupun begitu, ya, kita jangan pula tidak berusaha, ya. Tidak boleh menjadikan ketidakmampuan dalam hal ekonomi ini sebagai alasan untuk menunda-nunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali. Karena itu artinya kita telah melanggar perintah Allah, ananda sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Oke, anandaku. Selanjutnya yang menjadi dalil tentang perintah menikah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu sunnahku, kata Nabi, atau teladan dariku, ikutan dariku. Ya, kita kan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, nanda, maka kita harus mengikuti Nabi kita, ya. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dalam artian pernikahan ini tadi, ya, tidak mau nikah dia, maka ia tidak termasuk golonganku. Na'udzubillah min dzalik, ananda sekalian, tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mau menikah. Nah, ya. Mudah-mudahan kita semua, nanda, bercita-cita, ya, untuk menikah mengikut jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Coba ananda bayangkan di dalam foto itu, bayangkan bahwa yang sedang menikah itu adalah ananda. Langkah bahagianya ananda sekalian, disaksikan oleh kedua orang tua, ya, sanak famili, dan seluruh undangan yang hadir. Ya, Insya Allah. Kalau ada ibadah yang paling nikmat dalam Islam, ananda, itulah pernikahan. Wah, nikmat, pahala dapat. Ya, oke. Selanjutnya, mari kita lihat pula apa sesungguhnya tujuan pernikahan itu dalam Islam. Nah, ya. Yang pertama, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ananda sekalian, tak ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan. Nah, ya, pasti semua menginginkan kebahagiaan. Dan salah satu jalan menuju kebahagiaan itu adalah dengan pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah maksudnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Dan dijadikannya di antara kamu atau di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ananda, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat ini tadi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi Ananda sekalian coba bayangkan kalau sempat ya yang menjadi pasangan kita bukan dari jenis kita. Ya, Masya Allah. Misalnya ada laki-laki menikah dengan istrinya dari jenis kambing. Macam mana itu Ananda sekalian? Ya, tapi ini tidak. Allah ciptakan ya pasangan kita itu dari jenis kita sendiri, yakni sesama manusia. Ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda sekalian, ketika kita telah menemukan jodoh kita kelak, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian Allah ya, dan merupakan nikmat yang patut ya, atau sangat patut untuk kita syukuri. Kemudian istri kita itu ya diciptakan Allah dari jenis kita sendiri supaya kita itu cenderung ya, maksudnya itu suka gitu ya, kemudian merasa tentram ya tatkala dekat dengannya. Itulah yang membuat kita menjadi bahagia lahir dan batin ya. Allah ciptakan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri itu, sehingga tatkala bertemu ada rasa kedamaian ya di dalam hati yang tak bisa dilukiskan, bahkan tak bisa dinilai dengan uang. Anda sekalian, dan sesungguhnya pada yang demikian itu kata Allah benar-benar terdapat tanda-tanda ya, tanda-tanda kekuasaan Allah maksudnya bagi kaum yang berpikir. Jadi kenyataan kita menemukan pasangan kita itu hendaklah menjadi bahan pemikiran bagi kita bahwa betapa besar kekuasaan Allah atas diri kita dan betapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita ya, baik yang sifatnya lahiriah maupun yang sifatnya batiniah. Contoh kepuasan dan kebahagiaan batin tadi karena telah menemukan pasangan itu Anda sekalian. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, ya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ingin dapatkan keturunan yang baik-baik Anda sekalian. Baik dari sisi Allah maksudnya ya, maka dapatkanlah keturunan itu dengan jalan pernikahan sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan dapat keturunan ya dari jalan selain dari pernikahan. Kita tidak menginginkan yang seperti itu Anda sekalian. Tahu-tahu kumpul laki perempuan ya, tadi sering diistilahkan dengan kumpul kebo ya. Nah, lahir anaknya, anak apa namanya itu? Coba Ananda pikirkan. Kepengen enggak Ananda punya anak ya dari hasil di luar pernikahan? Anak apa itu namanya? Anak yang tidak sah. Kita tidak menginginkan anak yang seperti itu atau anak haram ya, nak ya. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, ya. Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Jadi awalnya manusia itu seorang diri, yakni Nabi Adam. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Diambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, ditakdirkanlah jadi istrinya, yakni Siti Hawa, ya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan dari Adam dan Hawa, datuk dan nenek kita itu, Allah kembangbiakkan manusia menjadi banyak, ya. Satu di antaranya adalah kita-kita saat ini, ya. Dan bertakwalah. Lagi-lagi Allah memerintahkan supaya kita bertakwa, Nanda. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Nah, ya. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi Anda sekalian, tatkala kita telah menemukan pasangan kita, maka hubungan yang sudah terjalin itu mesti kita jaga silaturrahimnya, ya, kasih sayangnya hingga ajal memisahkan. Karena ananda sekalian, di dalam hubungan suami istri itu maksudnya, itu Allah, ya, mengawasi kita dan menilai kita, ya. Ada pahala dan dosa yang berlaku di situ. Ya, ketika kita mampu menjalankan pernikahan itu sesuai syariat agama Islam, maka insya Allah, ya ananda sekalian, ada pahala bagi kita, ya, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi salah satu dari penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, tujuan pernikahan adalah sarana berkasih sayang yang halal dan sehat. Jadi ananda sekalian, sering kita melihat, ya, ada orang pergi ke klub-klub malam, ya, dikelilingi oleh wanita-wanita nakal, ya, dia perturutkan syahwatnya, dia mencari kepuasan syahwat di situ, dan itu artinya dia sedang, ya, menggali jurang neraka untuk dirinya, ya, karena itu adalah perbuatan dosa. Nah, ananda sekalian, Islam memfasilitasi, ya, penyaluran syahwat manusia lewat pernikahan, ya. Jadi Islam tidak melarang hubungan laki perempuan, tapi tentu dengan cara-cara yang telah Allah atur, ya, yakni pernikahan. Jadi jangan Anda sekalian, maaf ngomong, ya, berani ganggu-ganggu anak wanita orang, sebaliknya wanita pula minta diganggu, ya, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan asusila. Dan ini tidak diinginkan oleh agama. Dan ketika Anda terlanjur melakukan hal ini, maka akan cacatlah nama Anda dan keluarga Anda. Semoga Allah pelihara kita dari hal-hal yang seperti itu. Anda sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis shawm fa innahu lahu wija'. Artinya, wahai para pemuda, ini laki-laki nih nak, ya, yang dimaksud, ya, karena yang menikah itu memang laki-laki. Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, ya. Jadi kalau sudah punya kemampuan, ya, sudah mampu memberi nafkah, badan sehat, maka kita diperintahkan untuk segera menikah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan. Jadi dapat menjaga pandangan kita, ya, dan lebih membentengi fawat atau kemaluan, yang bisa terjaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan zina yang dilarang dalam agama kita, ya. Dapat menundukkan pandangan, maksudnya itu geteknya jadi berkurang, bahkan hilang Anda sekalian. Kenapa? Sudah ada pasangannya, ya. Secantik-cantik wanita di luar sana, tentulah paling cantik istri di rumah. Kenapa? Loh, ngapa kau nikahi kalau dia tidak cantik dalam pandangan kau? Maka Anda sekalian,
jangan lagi ya suka ngelaba, nauzubillah min dzalik, ya, atau mendua setelah mempunyai pasangan hidup, karena itu dilarang dalam agama. Dan barang siapa yang tidak mampu, ya, kata Nabi, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Awak inilah kepengen ya bercinta dengan lawan jenis, tapi awak belum mampu, maka solusi untuk meredam keinginan itu adalah salah satunya dengan berpuasa. Enak ya, karena saum atau puasa itu dapat membentengi diri kita dari kejahatan nafsu syahwat kita terhadap lawan jenis tadi, ya. Nah, ini solusi yang diberikan oleh agama kita dalam hal membentengi diri tatkala kita belum mampu melaksanakan pernikahan tapi keinginan sudah ada. Oke. Nah, Anda sekalian, pada pertemuan kali ini sampailah kita pada bahagian akhir ya nak ya materi kita, yakni kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah pernikahan dalam Islam adalah ibadah. Jadi dapat pahala Anda sekalian. Ya, jadi bukan sekedar penyalur nafsu syahwat, tapi dia merupakan ibadah. Kenapa ibadah? Karena dia adalah wujud perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan. Nah, ya. Karena itu hendaklah kita semua, Anda sekalian, kita semua yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang normal, Ananda, bercita-cita untuk menikah. Karena kodratnya manusia itu adalah berpasang-pasangan. Jadi kalau ada orang yang tidak kepengen menikah, nah ini abnormal juga ini. Tidak normal, ya. Nauzubillah min dzalik. Paling tidak menikahlah sekali dalam seumur hidup kita. Ya. Oh, Ananda mampu punya istri 2, bahkan sampai 4. Kalau mampu berbuat adil silahkan Ananda. Tapi untuk kalangan kita, manusia kucing kurap ini, manusia awam ini, 1 cukup Ananda. Tapi kalau mampu berbuat adil silahkan saja. Oke. Oke Anandaku. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas nak ya. Sekedar penanda bahwa Ananda telah mengikuti materi kita ini. Tugasnya adalah buat video Ananda sedang membacakan resume dari materi kita ini. Jadi ditulis dulu, nanti Ananda bacakan dan videokan itu. Setelah itu kirimkan videonya ke classroom kita secepatnya. Ya nak ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya sampai tenggat waktunya habis. Nah baru nak bikin, baru nak ngirim. Kadang-kadang tuh terkendala Ananda. Mungkin dia tidak mau masuk ya. Dan itu adalah kesalahan yang Ananda buat sendiri. Ananda mempersulit diri Ananda sendiri. Maka jangan biasakan menunda-nunda pekerjaan. Begitu ada, luangkan waktu, segera selesaikan, ya nak ya, supaya dia tidak menjadi beban yang menumpuk. Oke Ananda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan nak ya, mungkin menyinggung perasaan dan sebagainya. Bapak mohon maaf. Dan akhirul kalam, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.